Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Salah satu alasan yang paling masuk akal, kenapa Iran sekarang porak-poranda, Iran sangat lemah, Iran dikangkangi oleh Amerika, dikangkangi oleh Israel, dijadikan mainan oleh Israel seperti sekarang ini. Apa alasannya? Pemerintahannya lemah, masyarakatnya juga lemah. Apa alasannya? Kenapa Iran sekarang berbeda dengan Persia zaman dulu? Apa alasannya? Alasan yang paling mempengaruhi itu adalah karena faktor agama. Saya tidak menyalahkan agamanya, tapi lebih ke pemahaman agama yang salah. Masyarakat Iran sekarang ini memahami agama itu dengan cara yang salah. Apakah karena mereka mayoritas Syiah? Enggak ada hubungannya. Mau Syiah kayak mau Sunni kayak enggak ada hubungannya. Kemudian yang paling menarik adalah kenapa agama bisa bikin Persia di zaman dulu sangat jago, sementara agama bikin Iran di zaman sekarang ini bukan semakin maju, semakin kuat, enggak, tapi semakin lemah. Ya, ini semacam ada keanehan ya. Zaman dulu ya mereka jadi negara ya yang sangat-sangat kuat ya. Peradaban yang sangat kuat. Persia itu sangat terkenal, guys. Sementara di zaman sekarang mereka sangat lemah. Semua hal mereka lemah. Ini faktor daripada agama. Agama sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kalau saya mengatakan seperti ini ya, pasti banyak di antara sahabat yang nonton ini berpikir saya anti agama. Kamu anti agama. Kamu Zionis. Kamu anti Israel. Kamu itu ateis. Kamu itu agnostik. Kamu nggak ngerti agama. Ngaji dulu sana. Sok tahu lu. Nah, warga Konoha sering mengatakan seperti ini. Jadi ini jarang sekali dibongkar oleh YouTuber-YouTuber yang ada di Indonesia ataupun media-media yang ada di Indonesia. Jarang sekali disadari faktor agama bisa bikin Iran sekarang porak-poranda. Salah satu kesalahan terbesar daripada Iran di zaman sekarang ini adalah karena mereka memilih menjadi negara agama. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Ada pertanyaan yang sangat menarik ya tentang seputar Iran di zaman sekarang ini. Kenapa Iran sekarang ini dikangkangi oleh Amerika? Situs nuklirnya dikangkangi, dihancurkan, mereka dipermalukan di ranah internasional. Dulu mereka adalah bangsa yang kuat. Persia di zaman dulu itu sangat-sangat ditakuti. Pada zaman apa? Pada zaman Raja Cyrus. Ya, biasa disebut dengan Cyrus. Sangat-sangat perkasa, kuat, ditakuti. Orang-orang Persia itu ditakuti. Dalam semua hal mereka sangat maju. Kalau zaman sekarang ini setara dengan China lah. Atau setara dengan Inggris. Kalau zaman sekarang ini ya. Nah, ada beberapa kesalahan-kesalahan daripada Iran kenapa mereka bisa seperti sekarang ini. Tapi untuk menjawabnya, ini butuh durasi yang sangat panjang ya. Tapi saya akan berusaha untuk ya memberikan inti-intinya. Kita mulai dari agama mayoritas Persia di zaman itu. Agama mayoritas Persia ya pada saat mereka jaya-jayanya adalah agama Zoroaster. Jadi agama Zoroaster ini mempengaruhi kemajuan daripada Persia saat itu. Apa alasannya? Kok bisa agama Zoroaster ini mempengaruhi? Bukannya Zoroaster itu menyembah batu ya, bukannya Zoroaster itu menyembah api. Banyak ya warga Konoha berpikir bahwa Zoroaster itu sesat, menyembah api dan sebagainya. Saya mengatakan enggak sesimpel yang kita bayangkan. Karena kita tidak mengenali agama Zoroaster itu sehingga kita menyesat-nyesatkan Zoroaster. Padahal banyak orang yang tidak tahu bahwa agama Zoroaster itu adalah agama yang pertama kali mengikrarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mereka menyembah satu Tuhan atau satu dewa. Pada zaman itu ya zaman Hindu ya agama-agama pagan yang ada di Timur Tengah saat itu mereka menyembah banyak dewa, banyak Tuhan. Nah, Zoroaster saat itu tampil beda. Mereka mengatakan bahwa Tuhan itu satu. Tapi banyak warga Konoha yang tidak paham ini. Banyak warga Konoha berpikir
eee, bertauhid atau ketuhanan yang Maha Esa itu berasal dari agama mereka, tapi ini berasal dari Zoroaster. Saya tidak mengatakan bahwa agama mayoritas di Konoha mencontek dari agama Zoroaster ya, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Ya, silahkan disimpulkan sendiri, saya tidak akan menyimpulkan. Kemudian ya, apa yang mempengaruhi kenapa Persia sebegitu kuat? Apa pengaruh daripada agama Zoroaster ini? Ajaran daripada Zoroaster itu ada istilah triad kebaikan. Ada istilahnya, saya lupa, nanti akan tampilkan datanya di sini ya. Jadi triad kebaikan itu artinya ya berpikir yang baik, berucap yang baik, dan bertindak yang baik. Jadi agama Zoroaster ini pada intinya menekankan tentang kebaikan-kebaikan ya, berbuat baik dan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Mereka juga sudah mengenal yang namanya akhirat. Jadi kalau kamu berbuat dosa, maka akan kamu tanggung nanti di akhirat. Zoroaster sudah mengenal yang namanya akhirat. Nah, karena doktrin ini, karena dogma ini, ya meresap ke lapisan masyarakat, kepada pemerintahannya, kepada raja-rajanya saat itu, maka mereka sangat takut untuk berbuat jahat. Dan ini yang mempengaruhi kenapa Persia di zaman itu sangat-sangat toleransi. Bahkan di zaman Persia kuno, Israel dengan Persia itu sangat dekat. Mereka bestie, mereka best friend. Terbukti dengan apa? Dengan sejarah yang mengatakan bahwa ketika Israel itu dihantam atau diporak-porandakan oleh Babilonia, yang pertama kali menolong itu adalah Cyrus, salah satu raja dari Persia yang sangat perkasa, menyelamatkan Israel. Raja Cyrus mengatakan, "Hei kaum Israel, hei kaum Yahudi, Anda akan lepas dari yang namanya penjajahan. Kalian mau bangun kuil, kalian mau bangun tanah suci, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Anda kepada Anda, kita akan dukung. Kalau Anda tidak punya duit, kita akan memberikan dananya." Saat itu Israel ya mereka sangat bestie dengan Persia kuno. Nah, ini yang membekas pada pikiran orang-orang Eropa, ya pola pikir orang Eropa dan orang-orang Israel. Orang Israel berpikir bahwa Iran itu DNA-nya itu bukan seperti sekarang ini, bukan seperti pemerintahan yang mabuk agama, dikit-dikit agama. Ya, kalau kita perhatikan Iran kan sekarang sangat-sangat kental dengan nilai-nilai agama. Israel berpikir, negara-negara Eropa berpikir Persia itu adalah negara yang mirip kalau zaman sekarang itu seperti Turki. Ya, zaman dulu itu mereka sangat-sangat liberal. Mereka sangat toleransi dalam beragama, ya. Mereka tidak pernah memaksakan. Negara saat itu di zaman Persia kuno itu mereka tidak mengurusi yang namanya agama masyarakatnya, enggak mengurusi. Kalau lu mau masuk surga terserah, tapi intinya lu harus berbuat baik. Jadi negara enggak campur tangan seperti sekarang ini ya, seperti pemerintahan Iran mengatakan mengikrarkan dirinya adalah negara agama, kental dengan nilai-nilai agama. Saya tidak anti dengan agama, tapi kalau saya perhatikan, mohon maaf ya, agama Islam zaman dulu dengan zaman sekarang ini sudah jauh berbeda. Agama Islam zaman dulu adalah agama Islam yang sangat toleransi, yang sangat saintifis. Agama Islam generasi pertama. Tapi kalau zaman sekarang saya perhatikan, agama Islam di zaman sekarang ini agama yang dogmatis. Ya, agama yang mengurusi tentang halal haram dan sebagainya, ya, jauh dengan teknologi. Kemudian ya, kita bergeser sedikit pada kerajaan Reja Pahlavi, ya. Makanya di zaman sekarang ini, ketika rezim Ayatollah dihancurkan sekarang ini, ada muncul spekulasi, ada muncul argumentasi yang mengatakan bahwa Iran akan kembali seperti zaman dulu, zaman sekuler. Jadi zaman pemerintahan daripada Reja Pahlavi, Iran itu sangat sekuler. Mereka menggunakan bikini. Zaman dulu itu Iran itu agak mirip-mirip seperti Turki, lebih ke Eropa ya, nggak kelihatan seperti negara Muslim ya, masjid kosong,
kemudian masyarakatnya itu sangat liberal, mereka bekerja sama dengan Israel, mereka bekerja sama dengan Amerika, mereka sangat-sangat liberal. Namun ya, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, ada pergolakan yang sangat-sangat ekstrim di Iran saat itu. Mereka bingung, ya, apakah negara kita ini negara agama atau tidak? Apakah kita akan memilih sekuler seperti Turki atau tidak? Dan mereka memilih menjadi negara agama. Maka digulingkanlah pemerintahan Reza Pahlavi. Nah, semenjak saat itu, disitulah kemunduran daripada Iran. Ya, karena Persia zaman dulu, Iran zaman sekarang diganti ya. Itu berganti ya. Yang jadi pertanyaan, kenapa Iran zaman sekarang ini sangat-sangat lemah sekali? Mereka tertinggal dalam semua hal, ya, dalam militer dan sebagainya. Kalau di Konoha atau di Tribun, Iran itu menang, guys. Israel kalah. Tapi pada faktanya nggak seperti itu. Nah, ini sangat berhubungan dengan Konoha ya. Kita bisa mengambil daripada kegagalan daripada Iran. Kenapa Iran bisa gagal? Karena mereka memahami agama itu dengan tekstual, ya, bukan dengan esensi ya. Jadi gini ya, masyarakat Muslim yang ada di Iran itu, mereka banyak berpikir bahwa kita harus ya fokus pada ritual tanpa mengerti esensi daripada agama itu. Jadi mereka tidak mengerti ibadah yang sebenarnya. Sementara ya kalau kita perhatikan di Eropa, di Amerika contohnya, atau di Israel misalnya. Orang Israel atau orang Amerika itu kenapa maju? Teknologi maju, ya semuanya mereka maju. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa ibadah itu nggak hanya melakukan, mohon maaf ya, seperti sholat, nggak cuman itu. Nggak hanya melakukan ritual-ritual, ya melakukan gerakan-gerakan, nggak seperti itu. Pemahaman orang Amerika dan orang Israel itu, ibadah itu bisa saja seperti misalnya menciptakan pesawat siluman misalnya. Apa korelasinya dengan ibadah pesawat siluman? Ada korelasinya. Kalau kita menciptakan pesawat siluman yang tidak bisa dideteksi oleh radar, maka negara kita semakin kuat, pertahanan kita semakin kuat. Dan ini ibadah kita kepada Tuhan. Itu pola pikir daripada orang Israel dan orang Amerika. Sementara Islam yang ada di Iran zaman sekarang ini tidak mengerti itu. Mereka apa? Mereka dibutakan dengan hanya mengandalkan ritual-ritual dan mereka masuk surga. Mereka punya prinsip, nggak usah berteman dengan kafir, nggak usah berteman dengan yang beda agama. Oh itu kan nggak seiman dengan kita, Amerika kan nggak seiman dengan kita. Ngapain? Itu kan kafir. Ngapain kita sekolah di Amerika? Sementara Arab Saudi berbeda pandangannya. Ya, kalau kita perhatikan banyak kok ya orang Arab yang sekolah di Amerika, di Inggris dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka terbuka. Bukan berarti mereka sekuler ya, tapi mereka terbuka. Mereka berpikir atau memaknai agama itu tidak hanya tekstual ya. Tidak terlalu fanatik dalam beragama. Mereka bisa aja belajar ke luar negeri, ke Amerika dan sebagainya. Sementara Iran nggak seperti itu. Ya. Iran itu agak mirip seperti pemerintahan Konoha seperti sekarang ini. Walaupun kita negara demokrasi ya, walaupun Konoha itu negara demokrasi, tapi pada faktanya kita itu negara agama. Ya, pada umumnya dipengaruhi oleh agama. Kenapa presiden di Konoha sering mengutuk yang namanya Israel? Karena dipengaruhi agama. Nggak ada pengaruh yang lain. Ya, kita lebih memilih Valentina jauh puluhan ribu kilometer daripada menyelesaikan masalah yang ada di Papua. Di Papua banyak kelaparan, di Konoha juga banyak masalah, tapi kita lebih memilih membantu yang puluhan ribu kilometer. Ini faktor dari apa? Faktor dari agama. Karena seiman. Ya, nggak ada selain itu. Karena seiman aja. Kalau misalnya ada yang mengatakan kemanusiaan, enggak. Kemanusiaan itu banyak kok ya, masih banyak perang di dunia lain. Ini hanya karena seiman, dibungkus oleh kemanusiaan. Seiman dibungkus ya dalam nama kemanusiaan. Ya, jadi saya akan menelanjangi di sini ya, mengupas. Saya nggak mau menutupi. Saya suka ya orang yang belak-belakan, jujur tapi pahit. Itu alasan kenapa saya mengatakan bahwa Konoha
sekarang ini sangat mabuk agama, ya. Jadi saya bisa mengatakan bahwa Iran itu adalah negara yang mabuk agama. Kenapa agama bisa sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Karena agama itu, ya, banyak keputusan kita sehari-hari itu berdasarkan aturan agama. Agama itu semacam software. Dalam komputer agama itu semacam software. Jadi kalau misalnya komputer itu bermasalah gitu, periksalah softwarenya. Negara juga seperti itu. Kalau seseorang itu bermasalah, kemudian negara itu nggak maju-maju, periksalah softwarenya. Apakah tradisi dalam beragama tersebut baik atau tidak? Di Konoha itu ya, banyak pejabat-pejabatnya yang atau ya penguasa-penguasa di Konoha itu mengatakan, oh saya orang yang beragama, saya orang yang soleh dan sebagainya. Padahal Quran dikorupsi. Jadi moral orang yang beragama di Konoha itu yang mengatakan dirinya si paling beragama itu sudah bobrok sebobroknya. Mereka tidak menggambarkan orang yang beragama. Bahkan bayangkan kitab suci dikorupsi, bayangkan. Ya, luar biasa ya moral daripada pejabat di Konoha. Jadi di Konoha itu agama hanya topen. Dan di Iran juga saya melihat seperti itu. Banyak kok pengkhianat di Iran. Padahal mereka kan si paling beragama. Mereka mengatakan, oh kita itu negara yang paling beragama. Makanya mereka mengatakan bahwa mereka itu garda terdepannya. Ya, tentara revolusi Islam. Tapi banyak kok yang pengkhianat di sana. Dari mana saya tahu? Karena banyak agen-agen Mossad di sana. Agen-agen Mossad di sana itu orang Iran itu sendiri, bukan orang Israel yang menyamar, bukan. Makanya banyak jenderal-jenderalnya yang kena serangan ya, serangan daripada Israel. Tiba-tiba almarhum, presiden sekalipun bisa almarhum. Karena apa? Karena banyak pengkhianat di sana. Jadi mereka mengatakan bahwa diri mereka itu ya negara agama itu hanya topeng, hanya menutupi bahwa mereka itu adalah bukan orang yang beragama. Bukan. Kalau orang yang beragama itu orang yang jujur ya. Menurut saya orang yang paling beragama di dunia itu adalah Finlandia. Walaupun warga Konoha banyak nggak terima kalau saya mengatakan bahwa Finlandia orang yang beragama. Karena apa? Karena di Finlandia itu mereka diajarkan kejujuran, kebersihan, dan lain sebagainya. Itulah inti daripada agama. Sementara di Konoha ya sangat ritualistik, sangat simbolis ya. Sangat simbolis. Kalau di Konoha itu orang yang beragama itu orang yang menggunakan peci, orang yang menggunakan baju agama. Bukan itu sebenarnya. Ya, itu keliru besar. Kita tuh sangat-sangat ritualistik. Kalau kita menggunakan ritual-ritual, kita berharap kita menjadi negara maju hanya menggunakan ritual-ritual, hanya berdoa dan sebagainya. Enggak. Saya tidak menyalahkan orang yang berdoa ya, tapi yang menjadi masalah itu kita hanya berdoa tanpa berusaha, tanpa berpikir, sehingga kita tertinggal dalam teknologi. Semua hal kita tertinggal. Kita dikangkangi oleh Israel, dikangkangi oleh Amerika. Karena kita tertinggal. Nah, agama juga turut andil mempengaruhi kenapa Konoha dan Iran seperti sekarang ini tidak maju. Apa alasannya? Karena prinsip. Jadi saya tidak menyalahkan agamanya ya. Prinsip orang beragama di Konoha dan di Iran itu agak mirip-mirip. Apa itu? Yang penting seiman. Jadi dalam memilih partner bisnis juga mereka seiman. Dalam memilih partner negara lain juga mereka seiman. Kenapa Iran membenci Amerika, Israel dan sebagainya? Karena apa? Karena nggak seiman. Ya, kalau saya mengatakan seperti ini banyak kok yang menghujat saya. Tapi itu intinya. Mereka menganggap bahwa yang bukan seiman itu nggak masuk surga. Oh itu pendosa dan sebagainya. Padahal ya banyak orang Iran yang jadi pengkhianat, jadi mata-mata. Jadi agama di Iran itu hanya topeng. Sehingga mereka apa? Sehingga mereka susah maju. Di Konoha juga seperti itu kok. Ya, di Konoha juga yang penting seiman. Memilih pemimpin yang penting seiman. Walaupun nggak bisa kerja, yang penting seiman. Bodoh amat. Mau dia bisa kerja kayak, mau guling-guling kayak, mau korupsi Quran kayak, bodoh amat. Yang penting apa? Yang penting seiman. Ini prinsip yang menghancurkan negara. Ya. Kemudian apalagi? Apa yang mempengaruhi kenapa Iran seperti sekarang ini porak-poranda hancur berantakan? Apakah
ada tradisi agama, ada. Selain karena seiman, apalagi mereka lebih fokus pada ritualistik, ya, memikirkan tentang akhirat. Pikirkanlah akhirat, 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 akhirat. Ngapain mikirin dunia? Ngapain mikirin tentang menciptakan pesawat siluman? Itu kan nggak dibawa ke akhirat. Oh, itu kan nggak ditanya sama malaikat. Ngapain kita menciptakan pesawat siluman? Oh, itu kan dunia. Oh, kamu cinta dunia. Ya, yang penting mah akhirat. Itu kan nggak ditanya sama malaikat nanti. Jadi prinsip-prinsip semacam ini yang bikin negara tidak maju. Itulah bobroknya ketika negara dicampur dengan agama. Nggak boleh. Sebenarnya agama dengan negara itu nggak boleh disatukan. Harus netral. Negara harus netral. Nggak boleh mengurusi agama masyarakatnya. Nggak boleh ya negara itu mengurusi apakah masyarakatnya masuk surga atau tidak. Nggak. Karena gini guys, kenapa saya mengatakan seperti itu? Belum tentu pejabat juga masuk surga. Tapi mereka mengurusi masyarakatnya masuk surga gitu. Ngurusin agama terus ya. Agama ya terus. Jadi gini guys ya, sebenarnya negara agama juga bagus, asal ya, asal tradisi dalam beragama tersebut tidak membenci agama lain. Ya, tidak seperti di Konoha. Di Konoha kan seperti itu. Saya melihat di Konoha itu banyak orang semakin beragama, semakin keblinger, semakin membenci agama lain, semakin fanatik dalam beragama, semakin membenci agama lain, ya semakin mengkafir-kafirkan agama lain. Ada seperti itu kok di Konoha, banyak seperti itu. Bahkan banyak orang yang radikal di Konoha semakin beragama. Dan ini akan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Ya, gimana kita mau maju coba kalau kita ya dikit-dikit mengkafirkan agama lain ya. Oh, ini kafir. Oh, Kristen kafir. Oh, Yahudi kafir. Oh, Sunda Wiwitan kafir. Oh, ini kafir. Kapan majunya coba? Nggak akan maju. Kemudian apalagi? Ya, apalagi yang mempengaruhi kenapa agama itu sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa termasuk Iran. Karena gini guys ya, negara akan habis energinya kalau mengurusin tentang agama. Saya tidak membenci agama ya, tapi lebih baik negara itu mengurusi tentang kesejahteraan masyarakatnya gitu. Bukan mengurusi apakah masyarakatnya masuk surga atau tidak. Lebih baik mengurusi kesejahteraan. Jadi kita itu ya kalau boleh jujur ya, pemerintahan di Konoha juga seperti di Iran juga, seperti mereka sudah pernah ke surga gitu, padahal nggak pernah ke surga. Jadi prinsip orang Eropa itu, kita nggak tahu bahwa surga itu ada. Ya, kita nggak tahu surga itu ada atau enggak. Kenapa kita tidak menciptakan surga di dunia ini? Sementara orang Iran, ya warga Konoha berpikir kita sudah fix masuk surga. Jadi nggak usah mikirin dunia. Mau buang sampah sembarangan bodoh amat. Mau korupsi kayak bodoh amat dan lain sebagainya. Jadi ini fakta yang menyakitkan yang jarang dibongkar oleh YouTuber, dan saya akan dibenci, saya akan dihujat, mungkin saya akan diancam. Ya, diancam akan dihabisi kalau saya membongkar ini. Kenapa saya bongkar ini? Karena saya kasihan dengan Konoha. Selalu dikangkangi oleh Israel, bahkan kapal induk Amerika lewat dari Selat Malaka. Kita tidak bisa berkutik, bahkan radar militer Konoha itu dimatiin. Bayangkan coba, dimatiin. Itu artinya kita dikangkangi. Kenapa kita bisa dikangkangi? Karena kita tidak peduli dengan teknologi. Kita hanya peduli dengan akhirat, 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 akhirat. Kita tidak peduli dengan teknologi. Makan tuh akhirat. Ya, jadinya seperti ini. Kalau saya mengatakan seperti ini, ya banyak nanti warga Konoha yang mengatakan, oh itu Qatar maju, oh itu Dubai maju, oh itu, oh banyak kok ya negara muslim yang maju dan sebagainya. Mereka bukan maju, tapi mereka kaya. Ya, bedakan ya SDM dengan SDA. Coba saya mau nanya sama yang nonton video ini, kenapa tidak ada satupun negara muslim di dunia ini yang bersih dari korupsi? 10 negara muslim, maksudnya 10 negara yang paling bersih dari korupsi, yang anti korupsi, nggak ada satupun negara muslim. Ya, mohon maaf ya, saya tidak memojokkan agama tertentu di sini, tapi pemahaman agama yang salah. Di awal saya sudah mengatakan bahwa agama muslim zaman dulu itu beda dengan zaman sekarang. Agama muslim zaman dulu itu agama yang rasional ya. Makanya mereka banyak menciptakan penemu-penemu seperti Ibnu Sina, Ibnu Rus ya, Al-Jabar dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka saintifis, mereka sangat rasional, mereka tidak mengurusi agama lain, mereka tidak mengkafir-kafirkan agama lain. Itu Islam zaman dulu. Tapi zaman sekarang sibuk mengkafir-kafirkan agama lain ya.
sibuk ngurusin tentang akhirat. Ya, tapi dalam teknologi kita dikengkengi oleh Amerika, dipecundangi. Saya nggak mau seperti itu. Saya nggak mau bangsa kita bangsa pecundang. Ya, kemudian ya yang mempengaruhi itu karena faktor korupsi. Ya, di Iran banyak juga yang korupsi. Kalau di Iran nggak ada korupsi, berarti Iran sudah masuk 10 besar negara yang anti korupsi. Tapi menurut data nggak ada. Kasih datanya, nggak ada. Jadi itu penyakit negara Muslim di zaman sekarang ini. Mereka dijangkiti oleh korupsi. Saya nggak tahu kenapa. Saya nggak tahu alasannya kenapa bisa seperti itu. Itu penyakit daripada negara agama ya di zaman sekarang ini. Kalau saya perhatikan ya, negara agama di zaman sekarang ini sudah over, sudah berakhir. Nggak. Jadi Turki dulu pernah hampir menjadi seperti Iran ya. Turki dulu pernah hampir membawa agama. Dan mereka keluar dari cengkeraman agama melalui pemikiran-pemikiran daripada Kemal Atatürk. Tapi di Konoha kan banyak ya difitnah Kemal Atatürk. Kemal Atatürk itu Zionis. Oh, itu kafir. Oh, nggak diterima bumi ya. Ya, tubuhnya nggak diterima bumi, dikebumikan juga nggak diterima bumi. Padahal kalau kita berpikir secara rasional ya, sedangkan bayangkan ya, besi aja bisa karatan, bisa hancur kalau dimasukkan ke tanah, apalagi manusia. Tapi warga Konoha nggak mau berpikir secara rasional. Mereka ya percaya dengan omongan-omongan daripada pemuka agamanya, omong-omong dari pemuka agamanya. Jadi kita itu sebenarnya sudah sangat terpuruk ya dalam pemikiran kita terpuruk. Ya, kemudian diperparah dengan logika mistika. Warga Konoha sangat percaya dengan sesuatu yang berbau mistika, logika mistika, ya, tahayul, hayalan dan sebagainya. Itulah alasannya kenapa Konoha itu mirip seperti Iran ya. Oh, kita akan menang. Oh, umat muslim akan menang, akan jaya. Tapi tidak melakukan apa-apa. Hanya cuma mengetik gitu. Oke? Jadi itu alasannya, ada beberapa alasan ya kenapa negara agama di zaman sekarang ini tidak 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 relevan lagi di zaman sekarang ini. Kita dulu pernah jaya pada saat pemerintahan Soeharto. Kenapa kita bisa jaya? Kita saat itu mirip seperti Turki. Ya. Makanya di zaman itu di pemerintahan Soeharto itu jarang kok orang yang pakai hijab. Ada tapi satu-satu. Kenapa? Karena pemerintahan Soeharto itu ya memisahkan antara agama dengan politik. Ya, bukan berarti Pak Soeharto benci dengan agama, tapi memisahkan antara agama dengan politik ya. Jadi ini nggak boleh digabungkan, harus dipisahkan. Sementara di Konoha sudah menggabungkan antara agama dengan politik. Dan kalau kita tidak menyadari ini, maka Konoha akan tinggal kehancuran. Apakah negara sekuler itu jahat? Enggak juga. Finlandia sekuler memisahkan antara agama dengan politik. Mereka maju kok. Swiss, 10 negara maju di dunia ini rata-rata negara sekuler. Apakah mereka masuk neraka? Nggak ada yang tahu. Nggak. Tuhan tidak tahu, itu hak prerogatif Tuhan. Kita tidak bisa menghakimi, oh ini masuk surga, ini masuk neraka. Ya, kalau ada yang mengatakan bahwa ya negara kafir itu masuk neraka, ya sekuler itu masuk neraka. Emang yang ngomong seperti itu udah jamin masuk surga? Emang dia udah pernah balik surga gitu? Enggak kan? Jadi ini ketololan warga Konoha dalam berpikir gitu. Saya kesel banget kalau ada orang yang ngomong seperti ini. Oh kamu masuk neraka, oh ini masuk neraka dan sebagainya. Jangan seperti itu ya, nggak boleh seperti itu. Jadi menurut saya itu ya, Konoha supaya maju, kita harus memisahkan agama dengan politik. Bukan berarti saya anti agama ya. Tujuan agama itu apa? Untuk memajukan suatu bangsa. Jadi kalau agama tidak memajukan suatu bangsa, itu bukan agama yang baik. Saya sangat membenci agama yang tidak memajukan suatu bangsa, yang mengkafir-kafirkan bangsa lain, yang mengata-ngatain bangsa lain, yang hanya memilih yang seiman. Saya membenci agama tersebut. Oke? Tapi saya tidak membenci agama yang berbuat baik, tidak mengkafir-kafirkan. Ya, oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Ray Konoha, salam petarung.